Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala itmamin ni'mah wa isbagiha. Wassalatu wassalamu ala sayyidil ummah wa mursyidiha Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ulil ilmi wal huda amma ba'du. Yang terhormat guru kita tercinta Buya Yahya beserta keluarga. Semoga Allah memberikan kepada beliau umur yang panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dipermudah segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhiratnya, terutama dalam urusan dakwahnya, amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa yang kami hormati para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, pemirsa Bahja TV dan pendengar setia Radioku Network dimanapun Anda berada. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia agungnya. Hingga pada kesempatan kali ini senang sekali rasanya saya Syarif Mugni Al-Ghifari dapat kembali bersilaturahim dengan Anda dalam program kajian kitab Mukhtasar At-Targhib wa Tarhib yang rutin diselenggarakan dengan segala hormat kami persilahkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Udhkurus salata ala Nabi Muhammad. Baik, kita langsung kepada kitab At-Targhib At-Tarhibnya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Kita sampai kepada bab baru At-Targhibu liman nazalat bihi faqatun aw hajatun ayyunzilaha billahi ta'ala. Himbauan bagi orang yang turun kepadanya faqah, kefakiran atau hajah. Bagi orang yang punya hajat atau menemukan dirinya serba kekurangan, ayunzilah hendaknya, yunzil maksud diturunkan, maksudnya dihadapkan, diadukan billahi dengan Allah, kepada Allah. Maksudnya kalau ngadu, ngadulah kepada Allah. An Abdullah bin Mas'ud, dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nazalat bihi faqatun, barang siapa yang datang turun kepadanya faqah, kefakiran, kekurangan, fa'angzalaha bin nasi, lalu dia adu-adukan, dia diturunkan hajatnya, maksud diadukan dengan minta pertolongan kepada manusia. Ini lanjutan, ada kesinambungan dengan hadis-hadis sebelumnya, larangan meminta-minta. Kalau ini adalah hajat kepada Allah, lalu minta kepada manusia, diadukan kepada manusia. Tentu ini bukan yang dilarang kemarin. Hajat. Bayangkan yang punya hajat pun masih ada tata krama. Bagaimana orang yang nggak punya hajat? Orang punya lalu minta-minta. Haram kemarin sudah dibahas. Ini bukan. Orang yang memang dia punya hajat, dia fakir, minta pun boleh, halal baginya minta. Ini bukan orang yang kemarin. Orang kemarin orang yang nggak. Orang yang mampu, tapi kerjanya minta-minta. Na'udzubillah. Oh, ini ada hobi loh ya. Na'udzubillah. Gak pandang dia orangnya. Kalau sudah mental ya mental. Minta-minta seperti itu. Kalau ini bukan. Memang dia punya hajat. Dia tidak mampu. Lalu dia minta kepada manusia. Maka lam tusadda faqatuhu, tidak akan terpenuhi kefakirannya dengan sesungguhnya. Mungkin secara zahir dicukupi. Ada orang mencukupi. Tapi hakikatnya tidak. Karena merasa bergantungnya kepada Allah dan kemandiriannya sudah pasti kurang. Kalau sudah ada mulai membantu begitu, kemandiriannya berkurang. Kemudian harapannya, ketamakannya kepada manusia menjadi lebih banyak. Sehingga biasanya apa? Kalau orang semacam itu diberi hajat, bisa jadi dia menjadi orang kurang bersyukur. Dikasih gonceng minta gendong. Maksudnya kalau kalian minta tambahan lagi. Jadi biasanya seperti itu. Nanti minta lagi. Akhirnya menggantungkan, mengandalkan. Punya andalan. Sehingga dia mengurangi semangat dalam berjuang mencari rizki dan seterusnya. Sehingga pada hakikatnya seperti tidak terpenuhi hajatnya. Wa man nazalat bihi faqatun, tapi kalau orang mendapatkan kefakiran seperti itu, fa'angzalaha billahi, langsung adukan kepada Allah. Dia langsung minta kepada Allah. Fayushikullahu lahu, maka Allah akan percepat kepada orang tersebut birizkin ajilin, dengan rezeki yang
cepat atau lambat, jadi Allah akan kasih. Baik, ini bagi yang punya hajat pun ternyata, ya jangan gampang menjadi orang peminta-minta. Kalaupun seandainya meminta pun hendaknya sesuai dengan hajatnya, bukan dijadikan profesi pada akhirnya, naudzubillah. Kalau dijadikan profesi minta-minta untuk kebutuhannya, berarti masuk haram yang pertama, pembahasan sebelumnya. Jadi kalau kita punya hajat pun diajari di sini agar mengutamakan Allah. Dan memang kita sering lupa kepada Allah. Lupa kepada Allah ini biasa terjadi pada manusia seperti kita ini ya, karena mungkin kelebihan yang Allah berikan. Punya koneksi. Suka lupa kepada Allah. Jadi, biarpun ini kelas ustadz, kalau bangun pondok ini ngadunya kepada siapa? Ngadunya kepada orang kaya. Ini kan kesalahan. Ngadunya kepada Allah seharusnya. Ditandai mengadu kepada Allah itu adalah justru dia akan peduli kepada fakir miskin. Nah, makanya strategi. Kalau ingin membangun sesuatu, kalau kita ingin berjuang untuk mendapatkan pertolongan Allah. Kalau kita ingin apapun, biasanya ya kita cari donatur. Sementara Allah sudah berjanji melalui lisan Nabi, innallaha sayansurukum bidu'afaikum. Fuqara ini. Allah akan menolong kalian dengan orang-orang fakir kalian. Coba secara zahir hari ini mungkin kita yang ingin bangun pondok, bangun madrasah, bangun apapun. Yang kelas ustadz, saya tidak bicara tentang bisnis. Kalau bisnis langsung bicaranya adalah modal, kan begitu. Sehingga kalau bisnis lupa kepada Allah, maka pasti gersang hatinya, tamak. Maka tidak akan puas dengan kekayaan yang mereka dapat. Ini kelas ustadz. Padahal Nabi sudah mengajarkan kalau ingin membangun pondok, membangun tempat mulia itu bukan dengan orang kaya. Dekatlah dengan orang fakir, maka Allah kirim orang kaya setelah itu. Innallaha sayansurukum bidu'afaikum. Allah akan nolong kalian di saat kau penuh kasih dengan fakir. Sebetulnya ini bisa kita terapkan dalam dunia bisnis. Maka kita ingin bisnis, oke. Anda belum belum punya modal dan sebagainya. Tapi ini perspektif betul. Bismillah karena Allah. Dari rezeki yang ada aku berikan kepada fakir miskin. Orang tidak mampu. Karena kita menolong orang fakir, Allah akan mengirim orang yang akan menjadikan partner bisnis kita dari orang-orang kuat. Yang ngirim Allah. Tapi harus sandaran kita kepada Allah. Tandanya apa? Kita mendahulukan orang fakir agar ditolong oleh Allah. Ini bentuk berdoa juga. Bentuk menggantungkan kepada Allah. Bangun pondok biasanya diteki Pak Haji, kaya begitulah. Ini bukan, dia lupa. Allah tidak begitu ngajarkannya. Innallaha sayansurukum bidu'afaikum. Dekatlah dengan orang-orang lemah di kiri kanan kita, penuh kasih dengan mereka. Nanti Allah akan kirim ahli surga dari orang-orang kaya. Nah, seperti itu. Ini sebetulnya pendidikan agar kita tidak bergantung kepada manusia. Sehingga nanti muncul ustadz basa-basinya berlebihan kalau sudah yang datang seorang ustadz, pejabat dan sebagainya sudah harga diri kemuliaan agamanya sudah hilang. Sehingga nanti di kalangan orang kaya pun direndahkan. Yalah, kasih lempar 100 juta, diam tuh Ustaz. Bisa begitu. Tidak ada harganya. Karena dia telah merendahkan nilai agama. Dan dia lupa kepada Allah bahasanya. Yang menggerakkan hatinya orang kaya adalah Allah kok. Dan ini adab juga di dalam kita membangun sebuah kejayaan dan sebagainya. Jangan dibangun dengan kesombongan. Jangan bangun. Nah, kita memang biasa dengan kesombongan karena kita sudah merasa bisa. Sering kita ingatkan. Mungkin ada seorang ibu yang anaknya sakit. Kalau anaknya sakit kemudian dibiarkan saja tidak diberi obat, tentu ibu ini ibu yang gila dia. Sama anaknya sakit dibiarkan saja. Alasannya nanti juga sembuh-sembuh sendiri. Kucing aja itu sakit sembuh sendiri. Anaknya bukan kucing. Maka ibu yang sehat akalnya pasti dia akan segera mengobati anaknya, langsung cari dokter. Apalagi dia punya duit, punya kenalan dokter, langsung calling dokter. Bu dokter, Pak dokter, saya mau mengobati anak saya. Ini kan yang biasa dilakukan oleh orang-orang secara umum. Cuman kita ingin tahu siapa di antara kita ini yang di saat anaknya sakit, sebelum pergi ke dokter dia ngambil air wudhu, kemudian sholat 2 rakaat lalu berdoa kepada Allah. Gara-gara dia sudah punya koneksi kenalan, sudah lupa kepada Allah. Gara-gara dia punya duit, punya mobil, punya sopir, cepat pergi lupa kepada Allah. Dalam segala urusan kita sering lupa kepada Allah.
Bisa jadi karena dia mengadu kepada Allah, sebelum sampai tujuan sudah sembuhkan. Yang jelas pahala. Dalam bisnis pun demikian. Siapa yang sebelum buka toko dia menengadahkan tangan dan mohon kepada Allah. Dan malam harinya dengan sholat 2 rakaat. Khusus untuk hajat pribadinya itu. Atau hanya strategi. Berangkat pagi, pasar, ramai. Orang pada datang, itu so. Kita ingin membiasakan kita ini dengan Allah. Ini di sini. Makanya dikatakan kalau orang punya hajat lalu dia buru-buru kepada manusia tidak kepada Allah, kalau seandainya tercukupi secara zahir tapi batinnya tidak, dia sudah mulai tamak rakus dia. Maka nanti pada akhirnya kalau ada apa-apa langsung gantung ke orang itu. Biasa bergantung, tidak mandiri lagi setelah itu. Tapi di sana ada orang afif, muta'afif. Orang yang nggak menampakkan kekurangan kefakirannya, ngadunya kepada Allah. Sehingga orang menduga kalau dia orang sangat tercukupi, padahal dia kurang. Hebat dia. Bukan dia merengek. Sangat, ini kebalikannya, ini kutub. Yang satu adalah orang biarpun kaya, kayak mental pengemis, gayanya fakir, terus biar dikasih. Na'udzubillah. Tapi ada orang biarpun dia fakir, tapi tampak dia seperti orang yang cukup. Tidak merengek. Tidak mengharap apa yang di tangannya orang. Baik, maka Allah akan beri rezeki. Kalau orang langsung menghadap kepada Allah, diadukan kepada Allah, Allah akan beri rezeki, ajilin atau ajilin, cepat atau lambat harus ada jawaban rezekinya. Rawi Abu Dawud, hadis Abu Dawud Tirmidzi wa sahahu. Dikatakan oleh Imam Tirmidzi ini hadis sahih. Wa sahahu huwa al-Hakim wa sahahu huwa wal Hakim, dan juga Imam Hakim mengatakan ini hadis sahih. Illa annahu qala, cuman dalam riwayat Imam Hakim ada tambahnya illa awsyakallahu lahu bil ghana, dan yang ghina ada riwayat. Allah akan mempercepat dia untuk bil ghana, dengan kecukupan. Kalau ghina merasa cukup. Kurang lebih maknanya, akan tapi ada riwayat bil ghana. Ghana pun ada dua tag. Ghana ada hamzahnya, atau ghana pakai qasar, tidak pakai hamzah. Intinya yang mengadu kepada Allah seperti itu, maka Allah percepat untuk mendapatkan kecukupan. Cuma di sini ada tambahan imma bimautin ajilin. Ya, sehingga dia tidak punya hajat lagi. Ini ada riwayat imma bimautin ajilin, dengan cepat meninggal. Hina ajilin, atau diberi kekayaan yang nanti tertunda. Ini tentang riwayat ini, tentang maknanya itu apa sih? Makanya mautin ajilin bukan matinya dia. Bukan matinya dia. Akan tapi matinya seseorang yang sekiranya dia juga tidak bakal sedih. Ya, menjadi sebab mungkin rizkinya akan pindah kepada dia. Bisa saja masalah urusan waris, tapi siapa yang mewarisi? Yang diwarisi lalu tidak sedih kita kehilangannya. Ini riwayat bunyi begitu. Artinya mungkin ada orang yang meninggalkan dunianya, bisa jadi meninggalkan dunianya, lalu dunia akan pindah kepada dia dengan cara yang benar. Ini mautin ajilin. Auhina ajilin, atau diberi kekayaan, tapi nanti, pada waktunya nanti. Tapi ada riwayat Imam Ahmad tidak begitu bunyinya. Birizkin ajilin, termasuk ya nih, Allah beri rizki yang cepat. Kalau orang ngadunya kepada Allah, akan segera diberi oleh Allah rizki. Di antara rizki adalah mautin ajilin, justru kebalik maknanya. Mautin ajilin, kasih umur yang panjang. Mautin ajilin. Jadi kalau seandainya belum dipenuhi rizkinya, maka dia tidak akan mati dengan kefakirannya, dengan tidak makannya, akan tetap dijaga kesehatannya sampai diberi oleh Allah kecukupan. Jadi tidak sampai tersiksa. Nah ini. Wa qalu yushiku ay yusri waznan wa ma'nan. Yushiku artinya yusri'u. Secara wazan, dalam ilmu sharaf itu wazan itu timbangan hurufnya itu sama. Yusri'u, yushiku, artinya juga sama. Yusri'u maknanya, yushiku maknanya yusri'u. Wazannya sama, huruf-hurufnya susunan fathah kasrah yang sama, dan maknanya juga sama. Baik, kemudian lanjutannya adalah hadis bunyinya waruya an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu,
Qala beliau berkata, man ja'a. Ja'a. Kelapar semua orang lapar. Kalau tidak lapar tidak enak makan. Kalau orang nggak pernah lapar berarti kerjaannya makan terus dia. Kita kan punya jadwal makan. Kalau jadwal makan jam 1 pasti jam 11 sudah mulai terasa lapar. Muqaddimah lezatnya makanan. Manja barang siapa yang kelaparan di sini. Awihtaja atau dia punya hajat dengan kefakirannya. Fakatamahun nasa kemudian ia sembunyikan dari manusia. Ini pendidikan akhlak, tidak merengek. Hati-hati. Makanya sudahlah budaya minta-minta itu jelek sudah. Menjadikan orang itu enggak mandiri. Enggak mandiri. Bahkan biasanya justru dia tidak bisa mengatur keuangan. Karena merasa gampang ambilnya, maka begitu mudah dia mengeluarkannya. Foya-foya segala macam. Enggak enak hidupnya. Jangankan ke orang lain, kita dengan orang dikasih. Anak sendiri kalau tidak mengerti jerih payah orang tuanya, dia beral-beral kalau belanja. Tidak mengerti bahasa ibunya, bapaknya mencarinya dengan capek dan jerih payah. Karena hanya modal minta ke ayahnya. Ayah belikan ini, ayah minta ini, ibu minta ini. Sehingga punya baju pun ternyata baju masih bagus, dipelelerin. Ibunya pun baju robek masih dijahit. Karena dia tidak merasakan jerih payah. Maka ini menjadikan gaya hidup yang salah juga. Sehingga di satu kebiasaan masyarakat itu adalah memberi dengan tidak mendidik adalah meracuni jiwa mereka. Sehingga kemarin dalam riwayat kan Nabi, ada orang minta-minta, suruh menjual, diajari. Suruh bawa tali sama kapak pergi ke hutan cari kayu. Dikasih bekalnya. Ibaratnya ya jangan, kalau orang minta jangan kasih ikannya, kasih pancingnya biar mancing. Kasih jaring biar cari ikan. Biar ada kemandirian. Ini perlu. Untuk menjadikan diri kita itu kaya. Kaya. Hinan nafsi, hinal qalb. Kaya hati. Ada orang punya permasalahan, punya hajat, kelaparan dan sebagainya. Fa'afdhu bihi ilallahi, kemudian menuju kepada Allah. Kana haqqan 'alallahi ay yaftah lahu quta sanatin min halal. Maka Allah akan memberi, berhak dia untuk mendapatkan hadiah dari Allah, akan dicukupi makan halal dari 1 tahun. Tentunya ini kan bentuk daripada kepasrahan kepada Allah. Ini bukan berarti, ini akhlak, bab akhlak ya. Bukan berarti nanti sampai kita mati tidak punya makanan lalu kita tidak minta. Kalau kita betul lapar, takut mati dan sebagainya, sah meminta. Cuman ini adalah ini akhlak agar kita punya batasan kalau seandainya minta-minta. Ini mengajari kemandirian, itulah di dalam Islam, indahnya Islam, kemandirian. Orang biasa mandiri itu penting. Jangan jadi benalu. Jangan jadi benalu. Kecongkaan dalam beragama itu salah. Sok tawakal dan sebagainya. Tawakal dan usaha harus dong. Kadang-kadang tawakal semua rezeki dari Allah. Wa man bidabbatin fil ardi Allah rizquha, baca ayat lagi. Semua dikasih rezeki, lihat saja. Cacing dalam tanah ada, itu cicak ada tanah itu. Baik. Lalu dia nggak usaha, pemalas dia. Cara berpikirnya itu keblinger dia. Nabi tidak senang dengan orang gaya tawakal tapi tidak usaha. Nabi di masjid begini ada satu orang bawa ontanya. Ontanya dilepas begitu, tidak diikat. Nabi tanya, kenapa ontamu tidak kau ikat? Oh, alasannya sok gaya iman kelas tinggi, tawakal. Tawakal ya Rasulullah, aku pasrah kepada Allah. Apa Nabi yang beri nasihat? Iqil fatawakal, ikat dulu baru tawakal. Jadi ada tingkat-tingkatan. Mungkin gambarannya begini loh ya. Mungkin ada satu orang yang sok bertawakal ini, dengar hadis tawakal dan sebagainya. Di tengah jalan mungkin ada melihat burung yang lemas. Burung sudah. Oh mati begitu. Dia ngelihat. Burung ini kayak burung kelaparan. Dia hanya ngelihat tok. Setelah itu apa? Ada burung datang. Bawa makanan.
Setelah itu makanan disodorkan ke burung tersebut, lalu dilahap sama burung yang lemas tadi. Setelah burung itu makan makanan, tidak lama kemudian mulai bangun, berdiri dan terbang. Orang tadi ngomong, sungguh benar, tawakal. Maka dia pulang nggak jadi kerja. Coba lihat. Ini karena pandangannya itu sempit. Bisa jadi sebuah kebodohan, dia ngomong tawakal tapi kebodohan. Di matanya itu ada dua burung. Yang satu burung memberi, yang satu burung minta. Kenapa dia tidak menjadi burung yang bersatu yang ngasih? Kenapa dia pengen jadi burung yang minta dok? Coba dia berpikir, aku akan jadi burung yang nolong orang. Kan hebat dia. Kenapa jadi burung yang heneh itu? Karena sempitnya. Karena dua pandangan, ada dua contoh. Yang satu burung yang ngasih, yang satu burung dikasih. Kenapa kok dia jadi yang dikasih bukan ngasih? Alasannya tawakal. Ini loh model-model tawakal palsu ini. Ini gaya hidup yang salah. Dunia kemodernan, kita harus ngikuti sunnatullah. Fasalu ala dzikri. Pengen subur tanaman kita, oke, kita sesuai dengan petunjuk aturan pertanian, harus ada ini itu. Sudah model zaman wereng dan sebagainya, sudah dikasih tahu wereng. Akhirnya betul teman yang lain pada pergi semprot obat dan sebagainya aman. Yang satu enggak, baca bismillah tawakal, baca ayat kursi setiap hari 10 kali. Loh. Dapat ijazah ayat kursi 10 kali. Bukan tidak boleh baca ayat kursi. Allah tidak mengajarkan kita ini congkak dalam beragama. Sunnatullah secara zahir harus dipatuhi dong. Cukup bunga kita tanam, tadi kita tanam, nggak usah kita urus, lalu tawakal pada Allah. Ya nggak bisa, harus ada rumputnya, kita habisi, kita bersihkan dan seterusnya. Jadi berpikir seperti ini itu penting. Ini adalah rentetan berpikir positif, berpikir maju, berpikir mandiri. Baik, kemudian selanjutnya hadis at-tarhibu mimma ukhidha min ghairi tibi nafsil mu'ti. Peringatan dari mengambil sesuatu yang memberi itu tidak rela. Ada orang mintanya maksa, bikin gak enak. Itu hati-hati. Ayo ngasih, ya ini. Ada, karena kita terlalu sering minta-minta, nggak tahu diri. Yang diminta itu makannya tuh nasi bungkus sederhana. Yang minta-minta langsung kelihatan dia beli ke warung mahal misalnya. Otomatis dia juga tidak rela semacam ini. Jadi kalau orang memberi kepada kita, tapi di saat memberinya adalah memang tidak nyaman, tidak senang, maka itu ketidakbaikan bagi kita. Dalam riwayat disebutkan an Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu qala, dari Sayyidina Muawiyah beliau berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, la tulhifu, jangan kau maksa fil mas'alati dalam minta. Tulhifu makna la tulihu. La tulihu, la tulhifu. La tulhifu maknanya jangan engkau maksa minta. Masya Allah, ada satu tempat tradisi minta tuh ngejar sampai bermeter-meter. Menarik-narik baju dan sebagainya. Tidak diberi nggak apa-apa, karena adabnya sudah tidak ada. Karena dia tidak punya adab. Sampai mengejar, menarik. Ada di sebuah tempat. Kemarin satu tempat kita dengan anak kita lagi jalan, dikejar. Dipegang sampai ini. Udah sampai harus ngasih. Hanya kita larang, sudahlah. Kalau kamu tidak ngasih, jangan mencaci, jangan ngolok kita aja. Jangan kasih. Tapi jangan ngolok. Pada akhirnya tetap ngasih. Karena nempel, nggak bisa. Masya Allah, ada seorang minta-minta semacam itu. Biasanya di tempat-tempat yang Masya Allah, jadi budaya jelek. Tempat ziarah para wali, ziarah ini Masya Allah. Ini ada grup-grup Masya Allah. Kalau dia di rumahnya, tidak akan rumah tentram dia. Fakir terus. Fakir terus dia, akan menemukan kefakiran yang panjang. Dirasakan di dunia. Gaya ini.
Baik, kemudian. Wallahi demi Allah, la yas'aluni, tidak ada yang minta kepadaku ahadun seseorang minkum dari kalian syai'an sesuatu, wa tukhriju lahu mas'alatuhu minni syai'an. Tidak ada seseorang yang minta kepadaku, kemudian karena mintanya, cara mintanya itu menjadikan aku mengeluarkan sesuatu untuk orang tersebut. Wa ana lahu karihun. Jadi karena mintanya, cara mintanya enggak enak tadi. Wa ana lahu karihun, dan aku tidak senang. Fayubarak lahu fima ataituhu, kemudian diberkahi. Enggak, tidak ada diberkahi oleh Allah. Makanya tidak ada yang minta kemudian diberkahi. Tidak ada orang yang cara mintanya jelek kemudian dikasih lalu diberkahi, enggak ada. Tapi kalau orang punya hajat yang sesungguhnya, dan hajat untuk kepentingan, anaknya harus sekolah, anaknya harus makan, dia minta dengan cara seperti hadis berikutnya setelahnya, tanpa istishrafu atau isyrafin nafsi, bukan dengan ketabaan mengambilnya, akan diberkahi nanti. Selesaikan hadis berikutnya. Jadi orang dengan cara memintanya dengan cara yang tidak baik tadi, lihat. Kemudian sampai yang memberi itu memberi tapi nggak enak. Maka tidaklah yubarak lahu fima ataituhu, tidak akan diberkahi dari apa yang aku berikan kepadanya. Na'udzubillah. Tidak berkah. Ada orang model-model semacam itu, kalau minta semacam itu. Memaksa dan dipaksa. Memaksa bisa saja memaksa dengan berbohong, nampakkan kefakiran. Atau memang menampakkan kefakiran tapi memaksa. Memaksa itu tidak baik. Atau bahkan cara memaksanya dengan yang kita sebutkan lebih canggih lagi, pakai makom kebesarannya sebagai seorang ustaz. Wah, ini serem banget, Haji. Dompetnya tebal banget nih, Masya Allah. Wah, ini ustaz. Perampok halus, perampok pakai imamah itu. Serem lagi, takut kan. Biar berkah ya, berkah. Kayak beral berkah lagi. Kayak punya berkah aja. Model begitu gimana punya berkah? Cincinnya, tahu cincinnya harganya mahal tuh. Haji ada berapa banyak cincin? Itu gue yakin. Insya Allah anaknya soleh semuanya. Ada ngobrol doa. Doanya nggak dikabul, doa model begitu. Makom punya nasab bapaknya orang bewat, hati-hati. Fitnah. Jual bapaknya. Kita contohkan kemarin anaknya kiai, mungkin muridnya 100. Oh, dijadwal seminggu sekali keliling ustadz sana. Nah itu ada sama itu. Mintanya nggak enak. Jadi langganan itu sama. Sudah dipahami, paling datang lagi. Sudah sebutannya. Si fulan tuh lewat. Ntar lagi dia datang lagi. Akhirnya sudah kalau dia datang langsung pintu dikutup. Na'udzubillah. Berarti waktu memberi kemarin tidak senang. Fi riwayatin Muslim, riwayat dari Imam Muslim, innama ana khazin. Aku tuh hanya penampung saja. Nabi itu tidak pernah menyimpan sesuatu di rumahnya. Lebih cepat daripada angin yang berhembus. Kalau ada sesuatu di rumahnya langsung. Istrinya pun ketinggalan cerita kebutuhan di hajatnya. Siti Aisyah pernah ngomong, ya Rasulullah di rumah nggak ada apa-apa. Kenapa baru ngomong sekarang? Sudah kelewat, kedahuluan orang lain. Itu Siti Aisyah. Waman a'tatu an mas'alatin, tapi kalau ada orang minta karena dia, kalau orang barang siapa aku beri karena dia meminta-minta. Wasyarahin, dan karena kerakusan ingin mendapatkan, bukan karena hajat. Karena kalladzi ya'kulu wa la yashba. Dia seperti orang makan nggak kenyang-kenyang, terus seperti itu. Maksudnya tamaknya yang gede, tamaknya yang tumbuh. Makna la tulhifu ay la tulhihu. La tulhifu artinya jangan kau maksa. Kalau minta jangan maksa. Dengan kalimat lembut. Maksa halus itu macam-macam loh ya. Di kalangan ini orang yang pengen bangun masjid itu kalau maksa halus, akhlak itu penting, akhlak. Gimana maksa halus? Kalau minta sumbangan pakai catatan. Tetangga A, B, C. A 500.000. Nanti kata B, Pak B, tetangga aja lebih melarat 500, ente lebih kaya masa cuma 300, nggak malu toh? Ini kan kurang ajar ini. Bikin jor-joran. Nah, ini adalah maksa model-model. Makanya harus kita contohkan akhlak. Jangan-jangan kita ini termasuk ustadz bangun pondok tapi modelnya salah dia. Sampai bahasanya bukan bahasa orang beriman. Yang penting banyak, jangan yang penting ikhlas loh. Dari mana itu? Yang penting ikhlas, bukan yang penting banyak. Ini biasanya ini adalah
Orang terlalu ambisi pengen masjidnya, hanya pengen punya nama saja. Dia adalah pengurus masjid, dia sukses bukan karena Allah. Loh, adab dia. Harus ada akhlak. Nah, ini sengaja kita hadirkan contoh-contoh, jangan kadang kita golongan orang semacam itu. Yang penting ikhlasnya dong. Apalagi banyak, kan begitu. Yang penting ikhlas. Yang harus itu. Bukan, yang penting banyak, nggak ikhlas nggak apa-apa. Loh, kalau nggak ikhlas nggak dapat pahala, berarti Anda ini egois dong, pengen bangun masjid, tapi orangnya masuk neraka. Ini Anda, ini termasuk penjerumus halus ini. Kalau udah nggak ikhlas kan dosa, maksiat, riya. Yang penting banyak, nggak ikhlas nggak apa-apa. Bang sedikit, ikhlaslah sedikit. Yang penting banyak. Dah. Ustadz model apa tuh? Ngaji ya Ustadz. Buru jadi Ustadz nggak sempat ngaji, karena itu merusak hati. Bukankah kata Imam Ghazali, lebih penting belajar fardu ain di atas fardu ain, yaitu membersihkan hati, keikhlasan itu. Loh kok yang penting banyak nggak ikhlas nggak apa-apa. Loh ini Ustadz model apa ini? Loh ada loh ya model begitu. Biarpun tempat lain boleh, tapi di sini tidak boleh ada kota amal berjalan. Saya tidak mau. Sebab temannya ini ngasih, yang sebelahnya nggak ngasih, nggak enak. Hanya mungkin kota amal digerakkan berapa orang. Kritik bohong, nggak enak kalau nggak. Kalaupun ngasih nggak enak, karena seketuanya jangan ngasih, kalau saya nggak ngasih. Saya khawatir masuk bab ini, coba aja. Kota amal berjalan, ini ngasih. Sebelahnya nggak ngasih, nggak enak. Apalagi sebelahnya orang fakir, saya orang kaya. Kepaksa. Loh, ini khawatir begitu. Biarpun sebenarnya nggak apa-apa. Di samping ganggu pengajian juga. Iya kalau di sini. Maka di sini nggak ada kota amal berjalan. Tuh kota amal gede sana, kalau mau datang ke sana. Biar dia dapat pahala. Mohon maaf, ini adalah satu pemahaman yang kami hadirkan. Tentunya kalau Anda melihat kota amal berjalan tempat lain, itu urusan mereka. Cuman loh, ini kalau Anda amati bisa jadi loh Anda nggak enak. Ini pembantu saya aja tiba-tiba ngeluarin kota amal, masa saya enggak? Harusnya Allah. Wah, nggak ada uang receh lagi. Aduh, 100.000 Allah. Nggak paksa. Mentok-mentoknya langsung genggamnya gede begini, kota amal ini bunyi receh, nggak ngisi, bohong dia. Hanya pengen dilihat orang kalau dia ngisi. Hati-hati. Mungkin bermacam-macam model semacam itu. Makanya yang kita teringat waktu guru mulia, kita cerita bahasanya di pondok sudah banyak bangun, alhamdulillah banyak bantu dan sebagainya. Alhamdulillah. Rupanya beliau mengingatkan sesuatu yang memang kita lupa sama sekali. Wahai anakku, jujur, berapa kali ente mendoakan orang-orang yang berjuang sama ente itu? Waduh, tidak pernah. Saya tidak pernah doakan, astagfirullah. Berarti egois betul kita ini. Oh ya, berarti kita salah. Tidak pernah kita doain orang yang pernah berjuang. Waktu itu, ini ceritanya berapa tahun yang lalu itu. Setelah kita cerita, ngadu kepada guru, bahasanya alhamdulillah banyak pejuang yang bantu. Tahuilah, mereka orang cukup, tidak perlu darimu balasan duit. Tapi perlu merindu doa-doa. Dan kamu mendoakan dia pun tanda kalau kamu tulus. Bukan kamu ingin mengedekan. Betul, kita sering lupa doain. Doain orang yang berbuat baik. Maka dalam bacaan doa selalu, ya Allah, berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami segala kebaikan di dunia untuk diri dan mereka. Itu sebenarnya biar kita nggak lupa saja. Mungkin Anda selalu mendengar kalimat kami yang kami baca dalam akhir doa. Allah, ya Allah, berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami. Ini adalah karena nasihat dari guru. Dulu kita lupa sebelumnya, nggak pernah ingat doain. Doanya hanya, ya Allah semoga bangunannya cepat selesai. Ya Allah semoga gitu dok. Loh, egois banget doanya. Biar kelihatan pondoknya mentereng gede begini. Baik. At-targhibu liman jaa syai'un min ghairi mas'alatin wala israfi nafsin fi qabulihi. Nah, kalau ada orang memberi, targhib ini himbauan, liman ja'ahu syai'un min ghairi mas'alatin, kalau ada orang memberinya sementara memang kita tidak meminta-minta, pasti kita tidak meminta-minta, berarti biasanya itu adalah pemberian murni untuk sambung hati dan hadiah. Sambung hati dan hadiah. Maka hendaknya diterima, karena itu adalah sambung hati. Nah ini akan, tapi ada beberapa yang harus kita cermati loh ya.
hakikat sambung hati, atau karena sudah terpaksa karena keadaan. Misalnya Anda jangan menjelekkan siapapun. Kita ingin belajar, mungkin ada para ustadz ada di sini. Kalau kita datang ke rumah ustadz misalnya, datang ke tempatnya ustadz, sudah menjadi tradisi kalau datang ke tempatnya ustadz bawa setandan pisang atau 2 kilo tomat. Kalau sudah menjadi tradisi, itu sebetulnya jadi tidak enak. Akhirnya, ya mungkin karena kita sudah biasa diberi begitu, kalau ada orang nggak bawa ketahuan banget. Ini nggak bawa apa-apa, ini tangan kosong. Oh, bisa saja kita punya kekotoran hati semacam itu. Sehingga, bayangkan, ini sebuah tradisi mungkin bisa jadi menjadi tidak baik. Tapi kita sebagai seorang murid, seorang jamaah, mungkin seorang pecinta kepada seorang guru, sangat sah memberikan hadiah, tanda cinta, tapi adalah betul-betul dari hati, istimewa. Tapi kalau kita memberinya ini tadi, memberinya dengan keadaan ya, bayangkan, ini di rumah dia ribut gara-gara nggak ada beras. Masa setelah ribut minta damai kepada ustadznya suruh bawa beras, kan enak. Ini gambarannya semacam itu. Makanya kalau ada sebagian para tokoh, para ustadz tidak mau itu karena ingin membiasakan agar orang datang ke tempatnya ustadz dengan hati. Tidak usah sibuk dengan bawa itu. Kalau pengen bawa di tempo yang lain deh, langsung kirim ke dapur sana, nggak usah dibawa ke ruang tamunya sampai bertumpuk-tumpuk. Ini ada macam-macam di ruang tamunya ustadz. Nanti menjadikan yang lainnya nggak enak, nanti yang lain nggak bawa nggak enak. Maka sebagian ustadz kalau mudayakan semacam itu, dia adalah untuk berikan pendidikan, bukan tidak mau menerima hadiah, bukan. Nah ini yang 1, 2, 3 bawa, yang tidak bawa itu nggak ada. Waduh, semua pada bawa, ini gimana nih? Bisa mundur nggak jadi ketemu ustadznya nanti? Nah ini akhlak yang perlu kita ajarkan. Tapi kalau semuanya rata sama uang, menghadap karena ingin tanya, bawa jalan, enak, so nggak ada. Satu poyan, pisang 2 tandan, nanas sama pohonnya, bibit kelapa, udah ini satu ruang tamu. Kemudian kita tahu di sana orang tidak mampu barangkali, kita tidak ingin memaksa mereka dalam satu kebiasaan yang tidak baik. Memberi hadiah istimewa, bisa saja bukan sekedar setandan pisang. Kalau dia seorang mencintai gurunya, bisa saja guru minta apa saja, tapi dengan kesenangan hati. Mohon maaf, tadi kita ngeritik tentang kotak amal, itu adalah hanya di sini saja. Anda tidak boleh ngeritik tempat lain. Sah-sah aja kok. Cuman coba saja Anda rasakan, kotak amal itu kadang-kadang bikin gak enak, mungkin bisa jadi seperti itu. Yang berjalan, belum lagi bunyi krocek, Anda orang mendengar ceramah, kepotong lagi. Termasuk Anda datang ke rumah kiai harus karena Allah. Kalau memberi, langsung disodorkan kayak gini aja sambil ngobrol. Loh, ini sebetulnya kita ingin memastikan bahwasanya kita tidak mengharap. Kalau diberi oleh sahabat tidak mengharap, maka itu hadiah murni. Maka jangan ditolak, itu penyambung hati. Tiba-tiba sahabat karib datang kepada Anda. Roti, saya beli sesuatu untuk kamu. Nah ini adalah, kalau ada orang, ini adalah hadisnya. Kalau ada orang memberimu, tampak bahwasanya dia memberi dari kesenangan dari dalam hatinya, jangan ditolak. Cuman kan kita tidak tahu hatinya orang. Tapi biasanya ada qarinahnya. Kalau ada munasabah dalam keadaan mengunjungi, itu khawatir ya, kadang murid datang ke ustadz itu ya takut jadi kebiasaan. Kasih hadiah bisa saja, sekarang zamannya zaman modern kok. Ya kan? Ada paket apa itu? Ada transfer, ada ini, ada itu. Misalnya kalau kita ingin memberi saudara dan sebagainya. Yang jelas maksud kami ingin menjelaskan bahwasanya Anda jangan juga bikin kecewa orang yang ingin memberi Anda hadiah dari dalam hatinya.
Sehingga seorang minas solihin dia disebut sebagai kekasih Allah juga. Kalau diberi hadiah sama orang, asalkan ada tanda ketulusannya, Masya Allah. Betul-betul dihormat tahan. Maksudnya dihargai betul. Dicium hadiah. Padahal yang diberi apa? Syekh, ini adalah dari kampung saya. Padahal dia tidak suka barang itu. Ini dari kampung saya. Masya Allah. Karena dengan hati. Dia memberikan dengan hati diterima. Lu menghibur orang. Jangan, saya nggak biasa makan. Wah, ini ustadz kok gampang nggak usah makan. Saya dimarahi oleh guru mulia. Waktu itu lagi makan bersama beliau. Habib Hasan Baharun waktu itu. Beliau ada petis depan kita. Kami belum biasa makan petis. Sebetulnya seperti orang belum biasa makan terasi, baunya kan gak enak. Tapi kalau sudah doyan tuh memalukan. Petis, Allah petis. Cuman beliau lembut. Kita tidak makan petis, tidak dimarahi, tidak tegur. Hanya, kamu makan petis, pas sampingnya gitu. Setelah selesai diajari. Kamu belajar makan petis. Jangan sampai nanti orang punyanya hanya petis, disodorkan ke kamu, kamu bilang, aku tidak biasa makan petis. Bikin sakit hatinya. Akhirnya tak coba, tak cicipi petis. Oh kok ternyata enak petis itu. Cuman Anda orang Madura tidak usah ngirim saya petis. Nanti gara-gara saya mau kirim petis, 1 truk petis. Nanti enggak ada, saya punya banyak petis di rumah. Ini bukan minta halus kan. Nah, cuman ini cerita nih bahasanya, guru nasihati menyenangkan orang. Ada lagi seorang syekh, seorang alim, datang ke satu kampung, disodori belut. Belut gurih bagi orang yang suka, tapi tidak kayak ular. Allah, ini kayak ular beneran ini. Akhirnya dia, Syekh Kiai, ini enak. Oh iya betul. Suka sekali saya ini. Diambil kasih muridnya. Betul, hebat. Pulang dikasih 2 timba belut. Ini artinya nyenengkan orang itu penting. Kalau karena ngasihnya tulus dia dan di rumahnya punya. Di rumahnya punya. Bahkan kita perlu kok minta merayu, bukan minta contohnya orang kaya raya. Kalau hanya belikan 1 mangkok bakso kan no problem. Bisa jadi kita, Pak Haji, ada lagi saya tahu di depan rumahnya ada tukang bakso. Pak Haji, saya kok pengen bakso nih, gimana sih ceritanya? Wah, ya sana. Sudah ada depannya, 5.000. Tapi ada orang gayanya meminta-minta, mintanya gede-gede begitu. Jadi ada seni dalam bercinta itu, ada dalam bersahabat itu. Lah kalau sudah di depan saudaramu kebun mangga itu punya telepon, ya Allah saya kok ngidam mangga lama-lama. Oh ada di rumah. Udah kan gitu seneng banget. Loh, padahal sudah tahu tadi kelihatan saya lewat rumahnya ada mangga. Bukan meminta-minta, bukan. Ada irama. Ya loh, jadi tolonglah. Jadi akhlak ini penting sekali, akhlak mulia. An Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma dari Sayyidina Abdullah ibn Sayyidina Umar bin Khattab, semoga Allah berikan kepada keridhaan kepada beliau. An Umar, sungguhnya ada Sayyidina Umar, qala Sayyidina Umar berkata, karena Rasulullah yu'tinil ata. Nabi itu pernah memberikan kepadaku sesuatu, kata Sayyidina Umar. Fa'aqulu, lalu kata Sayyidina Umar, a'tihi man huwa ilahi afqar minni, ya Rasulullah, pemberian dari Nabi. Berikan kepada orang yang lebih butuh daripada aku, ya Rasulullah. Faqala, Nabi mengatakan, khudhu, ambil. Rupanya itu adalah hadiah cinta dari Nabi. Nabi ingin memberi untuk dia, untuk Sayyidina Umar, khudhu. Idza ja'aka min hadzal mali syai'un, kalau ada harta yang datang kepadamu dengan cara semacam ini, cara cinta diberikan. Wa anta ghairu musyrifin, dan engkau tidak tamak, tidak menanti-nanti. Sebab kadang-kadang nunggu, wah ini orang kaya ini pasti nanti tebel banget tuh dompetnya, pasti saya dapat bagian. Masya Allah, ditulis, Ustaz, marhaba Pak Haji. Wah, langsung sambut nih, biar dikasih duit. Masya Allah. Nah, ini adalah perayu-perayu. Tapi kalau tanpa isyrafun nafs, tidak mengharap. Tidak mengharap yang dikoceknya hamba Allah. Ghairu musyrifin wala sa'ilin. Ente dikasih sama orang dan tanpa ada tanda kasih dari dia. Ente tidak minta-minta. Ente tidak mengharap. Khudhu, ambil.
Untuk memastikan 3 hal ini gimana nanti? Nah ini harus tahu bahasanya ini adalah tanda kasih. Tanda kasih dari seseorang. Lah tanda kasih itu adalah memang murni, biasanya bukan karena kebiasaan ngasih. Kan ada kebiasaan ngasih. Karena kebiasaan kalau nggak biasa nggak enak kan? Ini seperti datang harus ngasih, ini kan kebiasaan. Ini bukan belum tentu tanda kasih ini. Paksa ini, kalau nggak ngasih nggak enak. Bungkus amplop, biar kelihatan tebel duitnya 1000-an. Hanya untuk Masya Allah. Fatamawalhu, dan jadikanlah harta yang baik untukmu. Fa in syi'ta kulhu, kalau mau kau makan, boleh. Hadiah. Wa in syi'ta tasaddaq bih, kalau enggak mau ambil nanti kasih orang. Nah. Wa mala fala tutbi'u nafsuk. Wa la tutbi'hu nafsak. Kalau memang tidak, sudah jangan kau ikut kepada hawa nafsumu untuk mengambil. Kalau sudah kau ngikuti hawa nafsu, sudah tidak indah. Makanya Anda mungkin sebagai orang, di saat diberi oleh seseorang, tidak mau, dia untuk memangkas budaya. Bisa jadi. Ada mungkin seorang ustadz yang mungkin tidak mau disalami, tidak mau dan sebagainya. Bukan menolak hadiah, akan tapi dia ingin memangkas budaya. Sebab tidak ingin ada orang setiap bersalaman harus bingung dia mencari amplop. Kalau tidak amplop kayaknya gelisah, gak enak. Ada mungkin sebagian ustadz semacam itu mangkas kebiasaan. Juga mungkin dia pengen rapat tangannya, salamannya serius. Allah enak. Oh ada amplopnya. Akhirnya ustadznya sibuk, habis gini kan ya. Kurang etlok lah. Masa ustadz kerjaannya disalami harus double salaman sama nyisihkan amplop. Nah ini bisa jadi yang memberi kurang menghargai. Ustadznya sibuk dan ketahuan nanti kelihatan, wah ustadznya sibuk. Nggak mohon, ini bisa jadi setiap ustadz, bukan dia menolak hadiah, tidak, tapi dia ingin memangkas satu kebiasaan yang tidak baik. Ada kebiasaan tidak baik itu dibiarkan, itu juga merusak tanpa kita sadari. Sehingga tidak bisa dibedakan antara orang yang tulus memberi atau orang yang kepaksa di saat memberi. Yang disebutkan di sini adalah tampak tulus dia. Tiba-tiba Anda di sebuah pasar atau makan, ini pernah kejadian juga. Tiba-tiba ada orang datang, Masya Allah, ini Pak ini ya Allah bismillah karena Allah, nitipkan duit, nggak mungkin ditolak. Ya. Dia karena Allah senang ngejar, misalnya ada orang, tiba-tiba bingkis-bingkisan Anda. Pernah kita waktu masih jadi santri kita makan di rumah makan di warung. Sudah makan, tiba-tiba apa? Sama kasirnya, sudah dibayari. Saya bayari. Itu. Makanya, karena dibayari sama orang, kita bukan dulu waktu santai. Dibayari kita. Bapak yang bayarin. Doain ibu saya meninggal 3 hari yang lalu. Sudah begitu apa? Ditambah dikasih duit. Enggak mungkin ditolak dong. Oh, dia senang lihat santri. Bukan kita. Nah ini modelnya jelas. Jadi ada tolonglah, ini hati-hati betul masalah. Ketamaan di dalam hati, kerakusan di dalam hati. Maka jiwa mental peminta-minta itu seni, menyintanya model-model, bisa di model-model. Di saat jadi ustadz peminta-minta juga ada, dan seterusnya. Qala Salim bin Abdullah, walidzalika kana Umar la yas'alu ahadan syai'an wa la yaruddu syai'an u'tiyahu. Akhirnya Sayyidina Umar itu memastikan tidak pernah meminta-minta. Tapi kalau dikasih ada tanda bahasanya ketulusan dalam memberinya, diterima. Hadiah. Nah, jadi harus tanda-tandanya tulus itu ada. Kalau tidak ya jangan dibiasakan kebiasaan yang jelek. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini saja. Semoga Allah memberikan kepada kita kekayaan hati dan semoga Allah menjadikan kekayaan zahir kita hanya di tangan bukan di hati. Allah mencukupkan kebutuhan dunia kita dan juga kebutuhan akhirat. Allah alam bisawab. Kita tutup dengan doa bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah min Allahumma salli ala habibina sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu, berikan pada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah wahai dan maha kasih, ampuni kami. Ampuni guru-guru kami. Ampuni orang tua kami. Ampuni kami ya Allah dari segala kesalahan dan dosa kami yang sangat banyak, yang kami tidak mampu menghitung dan Engkau Maha tahu ya Allah. Jauhkan kami dari segala keharaman ya Allah. Dan kami mohon ya Allah wahai dan maha kasih, lembutkan hati kami agar kami bisa berlemah lembut dengan keluarga kami, anak-anak kami ya Allah. Jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Jauhkan kami dari kebencian, kedengkian, dendam di antara kami.
Maka kami mohon jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, zalim pada kami, aniaya kepada kami, memfitnah kami, menggunjing kami, kami mohon ampuni mereka ya Allah. Jangan hukum mereka ya Allah. Kami tidak ingin ada orang masuk neraka karena kami ya Allah. Jadikan kami sebab hamba masuk surga-Mu ya Allah. Kami mohon ya Allah berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Untuk diri dan keluarga mereka ya Allah. Kirimkan kepada kami hamba-Mu yang tulus dan ikhlas ahli surga-Mu yang bisa berjuang bersama kami. Dan jadikan kami bersama mereka, jangan tinggalkan kami ya Allah. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Saling mencintai karena-Mu, saling mencintai karena-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari berbuat zalim kepada pasangan kami ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari berbuat zalim kepada pasangan kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah. Di antara kami jika ada yang sakit, sembuhkan ya Allah. Yang sakit, sembuhkan. Sakit hanya dari-Mu. Dan obat hanya dari-Mu ya Allah. Kami hanya berusaha, tapi Engkau yang menyembuhkan ya Allah. Sakit apapun ya Allah, sakit fisiknya, sakit mentalnya, sakit hatinya ya Allah, berikan kesembuhan ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami ya Allah. Yang punya hajat untuk menikah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang Kau muliakan. Yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan akhirat. Jauhkan kami dari sebab kehinaan ya Allah. Hina dengan syahwat ya Allah, jauhkan. Bukan itu halal untuk kami. Cukupkan kami dengan yang halal dari-Mu ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khotimah. Mati dalam keadaan iman, dan kami mohon ya Allah. Jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia Radioku Network dimanapun Anda berada. Demikianlah kesempatan kita pada pagi hari ini dan tetaplah istiqomah bersama kami dalam kajian spesial Al-Hikam yang rutin diselenggarakan setiap Senin malam Selasa di Masjid Raya At-Taqwa Kota Cirebon dan disiarkan langsung oleh Al-Bahjah TV dan Radioku Network yang tentunya bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Dan akhirnya saya Syarif Mugni Al-Ghifari beserta kru yang bertugas mengucapkan syukuran jazilan atas segala perhatian Anda. Mohon maaf bila ada kekurangan dan mohon doa selalu. Mari kita tutup majelis yang mulia ini dengan pembacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.